Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Safitri Eko Prastyo, mahasiswa Universitas Indonesia Maju. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai 3 fase penyembuhan luka. Luka adalah kerusakan pada fungsi perlindungan kulit disertai hilangnya kontinuitas jaringan epitel dengan atau tanpa adanya kerusakan pada jaringan lainnya, seperti otot, tulang, dan nervus, yang disebabkan beberapa faktor, yaitu tekanan, sayatan, dan luka karena operasi. Berikut ini ada 3 tahapan dalam penyembuhan luka. 1. Fase inflamasi. 2. Fase proliferasi atau rekonstruksi. 3. Fase maturasi atau remodeling. Proses penyembuhan luka memang harus melewati beberapa tahap, yaitu fase inflasi. Fase ini dimulai pada saat terjadi luka yang bisa bertahan 2-3 hari. Koagulasi merupakan respon yang pertama kali terjadi setelah luka terjadi dan melibatkan platelet. Pengeluaran platelet akan menyebabkan vasokonstriksi untuk mencapai hemostasis sehingga mencegah perdarahan lebih lanjut. Setelah hemostasis tercapai, terjadi vasodilatasi dan permeabilitas pembuluh darah meningkat dengan respon inflamasi. Fase inflamasi selanjutnya terjadi beberapa menit setelah luka terjadi dan berlanjut sekitar 3 hari. Fase inflamasi memungkinkan pergerakan leukosit, utamanya neutrofil. Neutrofil selanjutnya memfagosit dan membunuh bakteri dan masuk ke matriks fibrin dalam persiapan pembentukan jaringan baru. Fase proliferasi atau rekonstruksi terjadi pada hari kedua sampai dengan hari ke-24. Apabila tidak ada infeksi atau kontaminasi pada fase inflasi, maka penyembuhan selanjutnya memasuki tahapan proliferasi atau rekonstruksi. Fase ini dimulai pada hari kedua sampai dengan hari ketiga, setelah fibroblast datang dan bertemu sampai minggu ketiga. Tujuan utama dari fase ini adalah proses granulasi untuk mengisi ruang kosong pada luka. Angiogenesis, pertumbuhan kapiler baru, di mana secara klinis akan tampak kemerahan pada luka. Angiogenesis terjadi bersamaan dengan fibroplasia. Tanpa proses angiogenesis, sel-sel pertumbuhan tidak dapat bermigrasi, replikasi, melawan infeksi, dan pembentukan atau deposit komponen matriks baru. Proses kontraksi untuk menarik kedua tepi luka agar saling berdekatan. Kontraksi adalah peristiwa fisiologis yang menyebabkan terjadinya penutupan pada luka terbuka. Kontraksi terjadi bersamaan dengan sintesis kolagen. Hasil dari kontraksi akan tampak di mana ukuran luka akan semakin mengecil ataupun menyatu. Dalam hal ini, pada fase ini terjadi kolagen, terutama pada tipe 2, angiogenesis dan epitelisasi. Pada fase ini biasanya jahitan diangkat. Bila menggunakan benang yang tidak dapat diserap, jumlah kolagen total meningkat selama 3 minggu sampai produksi pemecahan kolagen mencapai keseimbangan dan menandai dimulainya fase remodeling. Fase maturasi atau remodeling terjadi pada hari ke-24 sampai dengan 1 tahun. Fase ini merupakan fase terakhir dan terpanjang pada proses penyembuhan luka. Aktivitas sintesis dan degenerasi kolagen berada dalam keseimbangan. Peningkatan produksi maupun penyerapan kolagen berlangsung selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Dapat lebih lama apabila daerah yang luka dekat dengan sendi. Serabut-serabut kolagen meningkat secara bertahap dan bertambah tebal.
kemudian disokong oleh proteinase untuk perbaikan sepanjang garis luka. Kolagen menjadi unsur yang utama pada metrik. Serabut kolagen menyebar dan saling terikat dan menyatu serta berangsur-angsur menyokong pemulihan jaringan. Akhir dari penyembuhan didapatkan luka parut yang matang yang mempunyai kekuatan 80% dibanding kulit normal. Kekuatan luka meningkat sejalan dengan reorganisasi kolagen sepanjang garis tegangan kulit. Terjadi cross-link kolagen, penurunan vaskularitas. Fibroblast dan myofibroblas menyebabkan kontraksi luka selama fase-fase remodeling. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.